Alhamdulillah, salah satu dari jalan yang tercepat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melalui jalur ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menaikkan derajat orang-orang yang berilmu, ilmu agama, ilmu Islam, ilmu yang mendekatkanmu kepada Allah, ilmu yang membuatmu mengerti jalan menuju Allah, ilmu yang menjadikanmu mendekat dengan surga. Jadi tahu jalan menuju surga. Ilmu Islam, ilmu agama, ilmu yang dibawa oleh malaikat Jibril dari Allah disampaikan kepada Nabi Muhammad untuk kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya, generasi demi generasi, disampaikan terus melalui lisannya para ulama-ulama yang merupakan pewaris para nabi hingga sampai di masa kita sekarang ini. Ilmu agama ini menjadi penyebab Allah mengangkat derajat orang-orang yang memilikinya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, min ahli sa'adah. Para ulama mentafsirkannya dengan calon-calon penghuni surga. Siapa yang diinginkan Allah untuk menjadi penghuni surga, yufaqihu fid din, Allah akan berikan padanya pemahaman dalam urusan agama. Maka tanda seorang akan menjadi calon penghuni surga, Allah bukakan padanya pemahaman-pemahaman agama. Nabi Muhammad alaihissalam dalam banyak hadisnya menyampaikan mengenai fadilahnya menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap hamba Allah yang beriman. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan menuju ilmu, siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ghudwatun fi sabilillah aw rauhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Belajar menuntut ilmu di waktu pagi atau menuntut ilmu di waktu sore lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bahkan Nabi Muhammad seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mintakan selama hidup di dunia, nggak pernah minta tambahan harta. Nabi Muhammad nggak pernah minta kaya waktu di dunia, bahkan nggak pernah minta harta. Nabi nggak pernah minta harta. Nabi nggak pernah minta sama Allah, ya Allah pengen istri ya Allah, nggak pernah. Nabi nggak pernah minta ya Allah pengen anak ya Allah, nggak pernah. Tapi Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk berkata, untuk berdoa, waqul Rabbi zidni ilma. Ya Allah, katanya Nabi Muhammad, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Muhammad, sampaikan, doalah, minta sama Allah. Apa mintanya? Ya Allah, tambahkanlah untuk aku ilmu. Minta tambahan ilmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaumun tala'at fihi syams wa lam yazid fihi ilmi la barakallahu fi tulu'i syamsi dzalikal yaum. Hari di mana matahari terbit tapi tidak bertambah ilmuku, enggak ada berkahnya hari tersebut.
Nabi selalu tambah-tambah ilmunya, tambah-tambah ilmunya, tambah-tambah ilmu. Seperti bahkan diriwayatkan, Nabi Muhammad SAW pernah masuk ke dalam sebuah majelis, sebuah masjid. Ada dua perkumpulan. Yang satu perkumpulan halaqah sedang berzikir. Yang satu perkumpulan sedang membahas ilmu, membahas tafsir ayat, membahas tentang ilmu. Nabi Muhammad kemudian mengatakan semuanya dua-duanya adalah majelis yang baik. Akan tetapi beliau kemudian menuju kepada majelis ilmu, seolah beliau mengatakan bahwa majelis ilmu lebih baik daripada majelis zikir. Majelis ilmu lebih baik daripada majelis zikir. Saudaraku sekalian saya muliakan, bahkan dalam ayat yang kita semuanya sering ulang-ulang, kita tahu bahwa Allah SWT mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu di antara kalian, darajat, dengan derajat yang tinggi. Kalau pengen dicinta Allah, maka belajarlah dengan sungguh-sungguh hingga kalian menjadi seseorang yang berilmu. Kalau pengen selamat hidupnya di akhirat, belajarlah dengan sungguh-sungguh hingga kalian menjadi orang-orang yang Allah selamatkan masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa yang kepengen dapat dunia, mesti ada ilmunya. Man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm. Siapa yang kepengen dapat akhirat, pengen bahagia di akhirat, pengen senang di akhirat, fa'alaihi bil ilm. Itu juga bisa kamu dapat dengan ilmu, kata Nabi Muhammad. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang kepengen dapat keduanya, senang dunia, senang akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat, maka fa'alaihi bil ilm. Carilah ilmu. Bekalannya adalah ilmu. Pengen dicinta sama Allah, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Sekali duduk majelisnya, sekali kamu duduk 1 jam misalnya gitu, dengerin ilmu, atau kamu memikirkan tentang ilmu, kamu mempelajari fikih, kamu mempelajari cara sholat yang benar, kamu mempelajari cara ibadah yang benar, atau bahkan ilmu alat sekalipun, kamu belajar bahasa Arab, belajar nahwu, belajar sharaf, belajar i'rab dan seterusnya. Sekali dudukmu lebih baik daripada ibadah 60 tahun lamanya. Sekali duduk. Saudaraku sekalian saya muliakan, fi makna jihad fisabilillah, punya nilai jihad fisabilillah. Sekali kamu belajar, itu kamu seolah sedang berjihad fisabilillah. Pandangan cinta Allah tertuju kepadamu saat kamu belajar menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid mengatakan, nggak ada orang yang lebih dibenci sama setan daripada orang yang sedang menuntut ilmu. Setan kesel banget sama dia. Saya mau menyesatkan orang, dia kok malah kepengen berada di jalan yang lurus. Saya kepengen terus-terusan bikin orang salah jalan, dia malah niat, kalau saya berilmu, saya akan memberikan atau memberitahu jalan yang lurus kepada orang-orang yang lain. Tujuannya udah bertolak belakang sama tujuannya setan.
Makanya orang yang digodain setan paling banyak ya para santri. Gimana caranya setan godain? Macem-macem. Ada yang begini nih. Kalau ngobrol matanya terang banget, giliran belajar ngantuk aja. Ada enggak? Mana orangnya? Saya katanya. Masya Allah dek. Kalau gilirannya tidur malah nggak gampang tidur. Giliran dengerin ustadznya, dengerin ustadzanya, matanya kayak lagi di tiup-tiup. Dan memang lagi ditiup-tiup itu, tapi yang niup setan. Ngantuk. Masya Allah. Jadi siku sekalian, setan sebel banget sama orang yang nuntut ilmu. Setan benci sama para santri-santri, digodain setengah mati. Salah satu caranya setan godain, lagi baru belajar, kebayang-bayang, kayaknya dia tambah ganteng aja. Kemarin tuh pas pulang ketemu, kapan ya mau ketemu lagi? Lagi mau ngafal hadis bubar. Kenapa gitu? Setan itu tadi tuh diingat-ingatkan tentang hal-hal yang seharusnya tidak menjadi perhatianmu. Bukannya malah nulis pelajaran disampaikan gurunya, dia malah ngegambar. Matanya kayaknya kayak gini deh. Alisnya. Astagfirullah. Ada yang begitu? Mana orangnya? Masya Allah. Banyak cara setan godain. Salah satunya adalah dengan kepikiran sama yang di rumah, kangen sama ibunya, nangis-nangis gitu, keingetan sama adeknya. Padahal kalau di rumah adeknya dia nggak terlalu peduli. Orang tuanya manggil bolak-balik dia nggak samperin. Ada tuh yang begitu. Mana orangnya? Yang sekarang aku semua nih. Giliran jauh aja sok-sokan kangen. Itu salah satu dari tipu dayanya setan kepadamu, Dek. Salah satu dari caranya setan untuk memalingkan hatimu. Saya pesantren 12 tahun. Di pondok-pondok pesantren yang berbeda-beda. 8 tahun di Indonesia, 4,5 tahun di Tarim, Hadramaut, Yemen. Biasa aja kali. 12 tahun. Saya pernah tanya sama umi saya, sebelum saya berangkat ke Hadramaut dulu. Saya bilang, Mi, saya nih kan mondok terus nih, Umi apa nggak pernah kangen? Enggak. Sedih banget saya dengernya. Umi beneran nggak pernah kangen, Mi? Enggak. Kok gitu? Sebab Umi tahu kamu lagi belajar di sana. Sebab Umi nggak mau nanti kalau Umi kangen sama kamu, kamunya jadi kepikiran. Nanti kamunya jadi sedih, kepengen ketemu Umi. Katanya kan perasaannya ibu sama perasaannya anak sambung. Umi nggak mau menghalangkan konsentrasi kamu untuk menuntut ilmu. Insya Allah. Itu Umi saya tuh. Jagoan. Masya Allah. Tentu sebagai orang tua, beliau kangen sama anaknya. Adik-adik saudaraku sekalian yang saya muliakan, jadi setan paling benci, sebel sama orang-orang yang menuntut ilmu. Makanya dia berusaha untuk memalingkanmu dari ilmu tersebut, biar kamu tidak jadi
hamba yang tercinta di sisi Allah, biar kamu tidak menjadi orang-orang yang memiliki ilmu yang benar. Karena orang tuh kalau berilmu susah digodain sama setannya, susah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini diceritakan juga di dalam manaqib beliau. Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Suatu waktu ngeplas sebagai backsound ya. Suatu waktu teman-teman, Syekh Abdul Qadir Jailani lagi ibadah malam. Sendirian di mihrabnya lagi khusyuk. Habis selesai ibadah doa lagi khusyuk. Tiba-tiba kelihatan cahaya terang benderang di depan beliau. Beneran cahaya, beneran. Menyilaukan mata. Kemudian kayak semacam gempa tanah ini. Kemudian terdengar suara gemuruh bersama dengan cahaya tersebut. Kemudian ada suara, "Ya Abdul Qadir, inni anallah." Wahai Abdul Qadir, aku adalah Allah. Qad ahlaltu lakal muharramat. Mulai sekarang wahai Abdul Qadir, kamu sudah sampai, kamu sudah usul sehingga aku halalkan kepadamu yang haram-haram. Yang asalnya haram sekarang udah halal semua buat kamu Abdul Qadir, karena kamu udah lewat. Udah lewat nih, syariat nih udah berhasil kamu lewatin dengan kamu ibadah, dengan kamu sungguh-sungguh, dengan kamu mujahadah, dengan kamu melakukan semua hal itu. Mulai sekarang kamu sudah tidak lagi diharamkan melakukan apapun. Syekh Abdul Qadir Jailani ambil batu, kemudian melempar ke arah sumber suara, seraya mengatakan, "Ikhsya ya la'in." Kurang ajar kamu dasar terkutuk setan. Ngapain kamu ganggu-gangguin saya? Cahayanya redup, kemudian dari arah tadi itu keluarlah setan. Saya nggak diceritain rupanya setan kayak gimana, dan saya juga nggak kepengen ketemu sama setan. Datang nih si setannya. Setannya bilang, "Abdul Qadir, dari mana kamu tahu kalau saya tuh setan? Saya sudah dengan cara ini menyesatkan lebih dari 70.000 ahli ibadah yang tidak berilmu. Ahli ibadah yang gak punya ilmu sudah aku sesatkan dengan cara ini. Akhirnya mereka nggak ibadah lagi, akhirnya mereka jalannya salah, ngerasa dirinya udah ada di awang-awang, ngerasa dirinya udah jadi wali. Makanya sering kita dapetin ada orang pinter, bisa begini, bisa begitu, tapi nggak sholat. Kan banyak tuh yang begitu. Ada aja gitu, orang-orang yang ngerasa dirinya udah sampai kepada Allah, kemudian meninggalkan perintah-perintah Allah karena tidak didasari ibadahnya dengan ilmu. Apa jawab Syekh Abdul Qadir Jailani? Min gaulik, dari ucapanmu sendiri. Ucapan yang mana? Ucapanmu, qad ahlaltu lakal muharramat, telah aku halalkan untukmu yang haram-haram. Gimana saya mau percaya? Manusia paling akrab, manusia paling dekat sama Allah SWT, manusia paling tinggi nilainya, paling mulia, yang pegang kunci surga, namanya Nabi Muhammad. Allah tidak pernah menghalalkan padanya apa yang haram. Nabi Muhammad minum minuman keras haram apa enggak haram? Haram. Nabi Muhammad meninggalkan salat halal apa haram? Haram. Nabi Muhammad tuh bahkan yang gak wajib jadi wajib buat Nabi Muhammad. Kayak tahajud.
Tahajudnya orang lain hukumnya sunnah. Tahajudnya Nabi Muhammad hukumnya wajib. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan. Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau bahkan buat Nabi Muhammad aja yang haram tetap haram, masakah mungkin untuk orang seperti saya yang haram-haram bisa jadi halal? Ya saya udah tahu kalau kamu ini pastilah bukan Allah, melainkan adalah syaitan. Setan paling sebel makanya sama orang yang berilmu, karena susah, godainnya susah. Godainnya susah. Setan ini teman-teman. Ada satu cerita. Gak apa-apa lah ya saya ceritain ya. Sorean gak nih? Ada ceritanya Sayyidina Fudail ibn Iyad alaihi ridwanullah, seorang ulama terkemuka. Sayyidina Al-Junaid, mohon maaf, Sayyidina Al-Junaid. Al-Junaid ini teman-teman seorang ulama luar biasa, punya ilmu, punya pondok pesantren, punya santri banyak. Orang-orang pada belajar sama beliau. Itu Syekhul Junaid, Syekh Al-Junaid ini, setan-setan gak ada yang bisa deketin dia. Setan itu biasanya ngebisikin hati manusia. Tapi sama Syekh Al-Junaid, karena hatinya terbentengi dengan zikir, terbentengi dengan Quran, terbentengi dengan ilmu, terbentengi dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya, sehingga hatinya nggak bisa dideketin sama setan. Setannya udah kalah kemana-mana, bahkan udah nyaris menyerah. Setannya. Ada hamba-hamba yang ilmunya luar biasa, hatinya luar biasa pegang Islam, itu memang sudah sampai di tingkatan di mana setan pun takut kepadanya. Sayyidina Umar bin Khattab salah satunya. Itu Nabi Muhammad mengatakan tentang Sayyidina Umar, "Idza salaka Umar fajjan, salaka syaitan fajjan akhir." Kalau Umar mau nempuh jalan, setan tuh menempuh jalan yang lain biar nggak ketemuan sama Sayyidina Umar. Jadi bukannya Sayyidina Umar yang takut sama setan, malah setannya yang takut sama Sayyidina Umar. Adik-adik sekalian, Syekhul Junaid dari nggak bisa hatinya dibisikin sama setan, akhirnya setan-setan ini rapat Dewan Persetanan Internasional. Ini salah satu cerita yang berulang kali saya dengar dari kajian Sayyidil Habib Umar bin Hafidz. Rapat tuh setan yang dikepalai oleh iblis. Tuanya setan kan iblis. Ini gimana nih cara ngadepin Junaid nih? Kok kayaknya nggak ada yang berhasil ini? Junaid nih kok susah banget nih datenginnya ini. Ada salah satu setan, ini kayaknya urusan saya ya Tuhan. Ah iya bener, ini kamu nih yang paling profesional. Ayo dah, godain Junaid. Kamu saya bebaskan dari semua tugas. Tugas kamu hanya untuk mendekati Al-Junaid. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, datanglah dia. Udah nggak bisa lagi berupa setan yang ngebisik-bisikin hati, dia nyamar jadi santri. Ayo nih, ada nggak nih? Ini orang semua nih kan? Sebelum saya lanjutkan, saya boleh minta yang bercadar buat buka? Boleh? Enggak, bukan saya curiga. Tapi ada sirun nadrah namanya, Dek. Orang kalau lagi menuntut ilmu tuh, sesama perempuan, kalau laki sama laki tuh ada rahasianya saling melihat dan dilihat. Itu ada berkahnya. Kami ini belajar di Tarim. Saya belajar di Tarim. Nah itu saya nggak mau depan guru saya pakai cadar. Walaupun muka saya lagi ada jerawat sekalipun atau lagi apa sekalipun, saya mau dilihat sama guru saya sebab ada sirnya.
memandang dan dipandang sama guru tuh punya fadilah yang jauh lebih besar. Jadi daripada kamu kehilangan fadilah tersebut, siapapun yang pakai cadar silahkan dilepas. Teman-teman saya sekalian, kembali kepada Syekhul Junaid. Jadi setannya nyamar jadi santri. Santri ini ketika belajar di pondok pesantren, ya ampun rajinnya luar biasa. Yang lain tuh ada yang rajin puasa tapi nggak setiap hari juga dipuasain gitu. Si santri ini tiap hari puasa. Lah dia nggak ada yang godain. Dia kan setan. Kalau malam yang lain-lain tuh kan waktunya belajar, ada waktunya gitu. Kalau dia nggak ada ngantuk-ngantuknya. Waduh, belajarnya rajin. Abis itu sholat malamnya kuat, baca Qur'annya kuat, ngafalinnya kuat. Sampai yang lain-lain tuh pada ngiri. Kok dia nggak pernah ada ngantuk-ngantuknya ya? Ih, hebat banget tuh, keren. Adik-adik kalau lagi belajar gitu sampai berjam-jam gitu ngantuk apa nggak, Dek? Kalian bukan setan. Setan yang bisa begitu. Gak oke ada ngantuknya. Sampai kemudian bertahun-tahun dia jadi santri, bertahun loh. Hebat banget gak tuh? Pura-pura jadi santri sampai akhirnya dia pun bisa jadi salah satu pengurus. Kan santri lagi, jadi pengurus. Abis itu sesudah bertahun ini dia jadi pengurus berapa tahun gitu, belum bisa deketin Al-Junaid, belum bisa deketin Syekhnya. Satu waktu salah satu dari ahli khidmah yang biasa berkhidmah kepada Syekhul Junaid, asistennya Syekh Junaid gitu, yang ngurusin segala macamnya tuh, khadimnya Syekhul Junaid, yang bawain barangnya gitu ya, sendalnya atau apanya kalau beliau bepergian, yang nemenin beliau, yang nyuguhin makannya, minumnya apa semua gitu. Orang sangat deketnya Syekhul Junaid itu pulang kampung nikah, jadi nggak lagi pesantren di situ. Akhirnya para guru-guru itu pada rapat gitu, siapa nih yang bisa gantiin dia, nyari yang sabar, nyari yang benar, nyari yang lurus gitu. Oh, nggak lain nggak bukan dia nih, santri ini nih pinter banget nih, kagak ada capek-capeknya. Pengurus ini nih si setan. Jadilah dia jadi asistennya atau jadi orang yang khidmah kepada Al-Junaid. Belum bisa bisikin apa-apa, belum bisa merayu apa-apa bertahun-tahun. Makanya adik-adik sekalian, nih ya, kalau ada hal yang bisa kamu contoh dari setan, contohlah keistiqomahan. Atau tepatnya profesionalisme. Profesional banget tuh setan itu. Orangnya itu, bukan orang ya, setan itu makhluknya itu tuh konsisten gitu sama apa yang dia jadi tujuannya dia tuh. Waduh, bener banget tuh, konsisten. Kita mesti, kalau ada yang kita mau ambil dari setan nih, jadilah seperti setan kegigihannya. Jadilah seperti setan, konsistennya. Adik-adik saudaraku sekalian, dia pun khidmah sama Syekhul Junaid. Belum bisa ngasih bisikan apa-apa, belum bisa menyesatkan apa-apa, bertahun-tahun loh ini, sampai 10 tahun. Dari mulai jadi santri ini udah sampai 10 tahun. Satu waktu Syekh Al-Junaid tuh kedatangan tamu. Malam-malam jam-jam 3, jam 4 lah kalau di sini ya. Syekh Al-Junaid sama temennya ini dari rumah mau ke masjid. Jalannya tuh gelap. Jadilah santri ini tadi nih
pegang lampu buat nerangin jalannya Al-Junaid. Jadi dia jalan di depan gitu kan. Nah, bawain lampunya nih. Saya mau pergi ke masjid sama tamu kita ini. Lebek. Syekh lebek. Dibawa tuh, diambil. Lampunya kayak semacam petromak gitu ya. Ada yang tahu? Pelita gitu. Nah itu. Jalan di depan, bawa lampu tersebut. Lagi di tengah jalan, kawannya ini seorang wali juga min auliyaillah, seorang ulama dari ulama-ulamanya Allah. Dia bisik-bisik ke Syekh Al-Junaid. Setan kan pendengarannya tajam. Dia dengar. Siapa nih Junaid? Depan kita nih. Bukan orang. Katanya gitu. Syekh Junaidnya juga bilang, emang bukan. Terus siapa? Tebak siapa? Terus dia bilang, malaikat bukan. Emang bukan. Jin juga bukan. Emang bukan. Setan ya. Katanya Syekh Al-Junaid, biarin aja. Biarin aja, dia udah 10 tahun di sini. Syekh Al-Junaid tahu, teman-teman. Kesel kan nih si setan depannya nih. Akhirnya dia langsung lemparin lampu itu ke arah semak-semak ya, bukan ke arahnya Syekh Junaid. Kemudian dia bilang, dasar emang kurang ajar kamu nih Junaid. Saya udah ngabisin waktu 10 tahun mau godain kamu, gak bisa-bisa. Saya gak pernah lihat orang lebih kuat imannya daripada kamu Junaid. Katanya gitu. Katanya Syekh Al-Junaid, emang iya, kagak juga. Apaan saya ini? Saya bukan apa-apa. Saya hanyalah hambanya yang jika dia ingin mencabut iman di hati saya, dia dapat melakukannya dengan sangat mudah. Semoga Allah tetapkan iman Islam saya, kata Junaid. Jadi rupanya si setan ini paling akhir dia berusaha buat masukin sedikit ujub di hatinya Al-Junaid dengan mengatakan bahwa kamu gak pernah saya lihat ada orang lebih kuat imannya daripada kamu Junaid. Itu kan ucapan mengandung ujub kalau dia percaya. Tapi segitunya Syekh Al-Junaid berhasil untuk melawannya dengan mengatakan, enggak, saya enggak ada papanya. Iman saya enggak ada apa-apanya. Ini hanyalah karunia dari Allah SWT kepada saya. Kalau Allah mau cabut iman saya enggak akan pernah bisa untuk mempertahankannya. Hamba Allah enggak gampang percaya sama setan. Kalau kita kan baru dibilang yang enggak, capek nih, enggak usah tahajud. Iya emang bener, ngantuk banget ya, nggak usah tahajud deh malam ini. Udah nggak usah tahajud. Kayak gampang banget gitu. Baru dibilangin, ih kamu nih solehah banget ya. Emang iya. Begitu mudah kita percaya sama bisikannya setan, ya kan? Ngajakin kita ujub dan seterusnya. Nah ini untuk bisa bikin kita jadi seorang yang bisa tahu tipu dayanya setan, kita harus belajar. Ulama-ulama itu sangat sulit untuk diperdaya oleh setan. Adik-adik saudaraku sekalian saya muliakan, dibenci sama setan, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Orang-orang yang berilmu. Disayang sama Nabi Muhammad, dicinta sama Nabi Muhammad. Nabi cintanya kepada umatnya yang berilmu luar biasa. Gimana enggak mereka melanjutkan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad.
Nabi waktu hidupnya mengajar, dia pun dalam hidupnya mengajar. Nabi dalam hidupnya menyampaikan Al-Quran, dia pun dalam hidupnya menyampaikan Al-Quran. Adik-adik sedikit sekalian, ahli ibadah kalah kemana-mana dicintanya oleh Nabi Muhammad dibandingkan dengan orang-orang yang berilmu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, la nahdaita rajulan ilal Islam ahabba ilayya min humrin na'am. Wahai Ali, kamu menghadiahi aku satu hati, satu orang yang asalnya nggak ngerti Islam, yang asalnya ninggal sholat, yang asalnya nggak bakti sama orang tua, yang asalnya nggak tahu tata cara menjalani agama Islam, yang hatinya asalnya nggak punya rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kamu menjadi sebab dia kembali ke jalan Allah. Kamu menjadi sebab dia mengerti caranya sholat, menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Kamu menjadi sebab orang asalnya durhaka kemudian jadi berbakti sama orang tuanya. Orang yang asalnya meninggalkan agama jadi mendekat kepada agamanya. Hati yang asalnya hanya cinta kepada dunia menjadi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kamu menjadi penyebabnya karena kamu menyampaikan kepada dia, dia kemudian kembali kepada Allah. Kata Nabi Muhammad, kamu menghadiahi saya satu orang aja yang seperti itu, lebih aku sukai daripada kamu menghadiahi aku sepenuh bumi ini kuda-kuda perang berwarna merah. Itu paling mahal. Kalau perang tuh paling diharapkan adalah harta rampasan perang. Harta rampasan perang paling bergengsi, paling mahal, kuda-kuda perang. Kuda-kuda perang yang paling mahal adalah yang warnanya hitam. Kalau kena cahaya matahari itu kelihatan hitam kemerah-merahan, kayak warnanya marun gitu berkilat. Itu tuh yang harganya paling mahal. Kata Nabi Muhammad SAW ketika melepas Sayyidina Ali ke perang Khaybar, kata Nabi Muhammad SAW, Ali, kamu menjadi penyebab hidayah seseorang, lebih aku sukai daripada kamu menghadiahi aku sepenuh bumi ini kuda-kuda perang yang berwarna merah. Humrin na'am. Masya Allah. Sejak itu Sayyidina Ali kemudian jadi menyibukkan dirinya dengan ilmu, sampai menjadi seseorang yang paling berilmu, yang katanya Nabi Muhammad SAW, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu, sementara Ali bin Abi Thalib adalah pintunya. Saudara sekalian, dari kalangan perempuan di zamannya Nabi Muhammad, Nabi paling sayang, paling cinta sesudah wafatnya Sayyidah Khadijah tentu saja di masa Madinah, Nabi paling cinta sama seorang perempuan bernama Aisyah binti Abi Bakar. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhu ardhaha. Kenapa Nabi paling sayang sama Sayyidah Aisyah? Karena paling menyenangkan, Ustazah? Bukan. Bukan. Nabi bisa aja mudah mendapatkan perempuan yang menyenangkan buat beliau. Enggak, bukan itu. Istri-istri Nabi yang lain juga menyenangkan Nabi. Kenapa Sayyidah Aisyah jadi yang paling dicintai sama Nabi Muhammad? Adalah karena Sayyidah Aisyah perempuan yang berilmu. Sayyidah Aisyah itu enggak berhenti-henti belajar. Pinter. Saudara sekalian, kamu jangan lihat Sayyidah Aisyah kayak sebagai istri Nabi Muhammad yang pencemburu. Kamu keliru. Sayyidah Aisyah itu meriwayatkan lebih daripada 2000 hadis. Menjadi perempuan, sahabat perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
menjadi yang keempat terbanyak meriwayatkan hadis sesudah Sayyidina Abdurrahman bin Sakhr atau Abu Hurairah, kemudian Ibnu Umar, kemudian Sayyidina Anas bin Malik, yang keempatnya adalah Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar. Pinter banget. Bahkan para sahabat meriwayatkan, qad ra'ayna wa ma ra'ayna ahadan afqah bihalal wa haram min Sayyidah Aisyah. Kami udah lihat nih di antara kami, nggak ada yang lebih ngerti hukum fikih, hukum halal haram satu permasalahan lebih daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha warḍaha. Kelas ilmunya bahkan diakui oleh para ulama-ulama kaum laki-laki sekalipun. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam beberapa permasalahan ketika ditanya tentang hukum sesuatu atau ditanya tentang makna dari ayat-ayat tertentu, beliau mengatakan is'alu Aisyah fa innaha a'lam minni fi hadhil mas'alah. Tanyakanlah masalah ini kepada Sayyidah Aisyah, dia lebih mengerti dalam masalah ini dibandingkan saya. Subhanallah, pinter banget Sayyidah Aisyah menceritakan tentang dirinya. Ketika aku membuka Al-Quran, ketika saya membaca Al-Quran, dari awal hingga akhirnya, dari ayat pertama sampai ayat terakhirnya, semua ayat-ayat tersebut saya tahu kapan turunnya. Saya tahu sebab turunnya. Saya tahu hukum yang terkait di dalamnya. Saya mengerti hikmah-hikmah di dalam ayat tersebut. Bahkan saya mengerti tata bahasa Arabnya di dalam setiap ayat-ayat Al-Quran tersebut. Keren. Di Sayyidah Aisyah, perempuan brilian, perempuan cerdas sekaligus pandai. Karenanya Nabi Muhammad sayang padanya. Nabi cinta padanya. Kamu kepengen dicinta sama Nabi Muhammad? Belajarlah agama ini dengan sungguh-sungguh deh. Pelajari ilmu Islam dengan sungguh-sungguh. Belajar. Saya dulu belajar panjang. Ya walaupun sampai sekarang segini-gini aja. Tapi teman-teman, ketika saya pulang dan kemudian mengajar di Indonesia, sebelumnya saya mengajar juga di Tarim Hadramaut, Yaman. Ketika saya pulang ke sini gitu, tiap kali saya ada di satu daerah gitu, saya tanya, di sini tukang jahit ada? Ada ustazah, banyak. Dokter ada, banyak ustazah. Bidan melahirkan, banyak ustazah. Arsitek, tukang bikin gambar-gambar bangunan, banyak ustazah. Penyanyi yang suaranya bagus ada ustazah. Ustazah, ada apa enggak? Siapa ya ustazah di sini ya? Banyak sekali daerah-daerah di berbagai macam belahan di Indonesia ini yang tidak punya ustazah. Gak punya ustazah. Maksud saya ustazah bukan penceramah teman-teman, tapi yang mengerti. Kalau ditanya ustazah, saya nih keluar darah udah lebih dari 15 hari. Sekarang ini saya keluar darahnya tapi pekat ustazah. Apakah saya istihadah ataukah saya haid? Dia mengerti bagaimana memberikan jawabannya dengan berdasarkan ilmu, karena dia mempelajarinya di pondok pesantren. Kalau ditanya, ustazah, suami saya kemarin mengatakan begini sama saya, kamu mulai sekarang jangan tinggal lagi di rumah sini. Ustazah, apakah sudah jatuh talak saya? Apakah sekarang dia sudah tidak lagi jadi suami saya, ustazah? Apakah kami sampai sekarang masih dalam hubungan rumah tangga atau tidak nih ustazah? Dia ngerti bagaimana cara menjawabnya berdasarkan dengan ilmu.
Bukan asal jawab aja, tapi berdasar dengan ilmu. Tambah lebih jarang lagi ustadzah-ustadzah yang bisa baca kitab gundul. Bahkan kadang-kadang di beberapa daerah, jangankan gundul, yang berharokat aja nggak bisa baca. Gak lancar bacanya. Lah kalau dia ngajarin apa ya? Ilmu agama ini perlu kesungguh-sungguhan untuk dipelajari, Dek. Makanya yang benar-benar belajarnya, yang sungguh-sungguh belajarnya. Saya dulu sungguh-sungguh belajarnya. Sampai teman saya tuh bilang, saya nggak percaya kalau Kak Imah nih nanti nggak jadi ulama. Saya nggak percaya. Kenapa gitu? Saya bilang, lah belajarnya kayak gini, Kak. Saya dapat tugas mengajar bahkan di saat saya belum sungguh-sungguh menguasai ilmu tersebut. Sehingga akhirnya setiap malam saya mesti baca puluhan halaman kitab. Dari 5-6 kitab saya buka semuanya, saya baca masing-masingnya berapa puluh halaman. Kemudian saya harus dengarkan keterangan-keterangan dari para guru-guru pakai kaset gitu kan. Saya rinciin, saya tulisin semuanya. Saya kadang kalau jam 10 malam gitu, saya lewatin kamar-kamar adik-adik santri. Saya liatin kamar-kamar mereka, udah waktunya tidur. Saya suka masukin ke sana, saya bilang, tidur, udah waktunya tidur. Ayo tidur, jangan lupa baca tabarak, jangan lupa baca doa sebelum tidur. Saya masukin kamar-kamar mereka, habis itu saya balik lagi, saya iri banget sama mereka. Udah bisa tidur nih jam segini, saya nggak boleh tidur. Kalau saya tidur malam hari ini, jam segitu, saya nggak bisa ngajar besok pagi. Karena apa yang saya ajarin besok, belum saya pelajari semuanya. Jadi malam itu, saya lahap semua puluhan halaman-halaman kitab. Kurang mendidih aja tuh kepala saya. Baru jam 1, jam 2 malam selesai, saya tutup sesudah saya bikin kesimpulannya. Baru tenang saya, baru pun tidur saya. Hampir tiap hari kayak begitu. Teman saya bilang, Kak Imah, gak ada orang belajar modelannya kayak Kak Imah begini. Masya Allah. Apakah saya menyesal kehilangan banyak waktu tidur? Enggak. Apakah menyesal saya karena waktu zaman muda saya nggak punya waktu buat pacaran? Enggak. Apakah saya menyesal karena masa-masa itu saya jadi terlambat menikah setidaknya dibandingkan dengan orang-orang di kampung saya? Enggak. Enggak nyesel. Enggak ada nyesel-nyeselnya. Malah andai waktu bisa saya ulang, saya ingin kembali untuk melanjutkan masa-masa di mana saya menyibukkan diri membaca kitab-kitab tersebut. Ingin rasanya kembali bisa bergumul dengan ilmu-ilmu pengetahuan. Ingin rasanya bisa menghafalkan lebih banyak ayat Al-Quran, karena saya bukan penghafal Al-Quran. Saya nggak hafal Quran. Andai waktu bisa saya ulang, saya kepengen ngafalin Quran. Saya lebih banyak menghafalkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik saudaraku sekalian, kurang. Karena memang ilmu agama itu banyak, luas, dalam. Seolah berkata kepada kita, atini kullak ba'tik ba'di. Berikanlah seluruh dari waktumu, aku akan berikan kepadamu sebagianku. Seolah ilmu tuh berkata begitu. Kamu kasihin semua waktu kamu buat saya akan ajarin kamu sedikit ilmu. Segitunya. Yang udah belajar bener-bener aja, dapatnya sedikit. Gimana yang belajarnya males-malesan? Gimana yang dikit-dikit kebayang-bayang mukanya mantan? Gimana yang dikit-dikit bayang-bayang mukanya cowok yang di luar sana itu? Sulit adik-adik saudaraku sekalian.
Saya memintamu untuk bersungguh-sungguh belajar ilmu agama. Nggak akan nyesel. Ilmu agama ini ketika kita pelajari, saya ketika mempelajari ilmu agama dalam banyak tahun dan sampai sekarang pun tidak berhenti juga untuk mempelajarinya, saya jadi lebih banyak ngerti tentang Rahman Rahimnya Allah. Saya jadi banyak ngerti tentang keindahan Nabi Muhammad. Dan itu tidak bisa dibandingkan dengan hal indah apapun yang ada di atas muka bumi ini untuk dipelajari. Kamu belajar ilmu agama, tambah lama, kamu jadi tambah lebih ngerti tentang Allah. Kamu jadi tambah lebih faham tentang kasih sayangnya Allah. Kamu jadi tambah lebih ngerti siapa itu Nabi besar Muhammad. Kamu jadi tambah lebih faham betapa Allah ternyata lebih dekat daripada urat nadimu sendiri. Kamu jadi lebih bisa merasakan betapa syafaat dan kasih sayang Nabi Muhammad tak tertandingi, termasuk untuk dirimu sendiri. Nikmat orang yang ngerti ilmu agama. Senang orang yang ngerti ilmu agama. Karenanya jangan disia-siakan. Kesempatan buat jadi santri jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Pengen dicinta Allah, pengen dicinta Rasulullah. Kamu dengan menjadi santri sudah berada di jalan yang tepat. Masalahnya, berusahalah dengan sungguh-sungguh mempelajari ilmu agama. Adik-adikku sekalian, selebihnya kalau kamu udah ngerti, ini dia nih yang harus saya tempuh buat jadi orang dicinta sama Allah, dicinta sama Rasulullah, jalan hidupnya bagus, bener ampentar. Semoga di akhirat bisa berada di belakang Nabi besar Muhammad. Semoga di hari akhirat kita dipertemukan dengan orang-orang soleh, dengan wanita-wanita solehah. Semoga di akhirat kita dapat dipertemukan dengan Sayyidah Aisyah, dapat dipertemukan dengan Sayyidah Khadijah, dapat dipertemukan dengan Sayyidah Fatimah. Kalau kamu kepengen kayak begitu deh, selain daripada kamu yang sungguh-sungguh menuntut ilmu dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang haram, tinggalin yang haram. Allah tuh susah mau kasih kamu yang kamu mau dari ilmu yang bermanfaat kalau kamu tidak meninggalkan apa yang kamu mau dari perbuatan maksiat. Maksiatnya tinggalin, dosanya tinggalin. Dengan cara itu lebih mudah Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang manfaat bagimu. Katanya Syekh Waqi, gurunya Imam Syafi'i, seperti yang diriwayatkan dalam riwayatnya Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'in su'a hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Aku mengadu kepada Syekh Waqi tentang buruknya hafalanku. Syekh Waqi memberikan petuah padaku untuk meninggalkan maksiat. Beliau mengatakan bahwa ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tak akan diberikan kepada para pendosa. Cahaya Allah tak akan diberikan kepada para pendosa. Cahaya Allah tak akan diberikan kepada para pendosa. Bisa dikasih ilmu pengetahuan aja, tapi bukan ilmu pengetahuan yang bisa jadi cahaya. Padahal nggak ada artinya ilmu pengetahuan tanpa menjadi cahaya dalam kehidupan.
Karenanya kalau kepengen dapat ilmu yang manfaat, pengen jadi ulama, satu tadi pesan saya, pelajari dengan sungguh-sungguh. Kedua, tinggalkan dosa. Tinggalkan maksiat, tinggalkan dosa. Yang ketiga, kalau kamu kepengen dapat ilmunya nih, dengan ilmu yang manfaat, Allah karuniakan kepadamu ilmu yang jadi cahaya. Adik-adik saudaraku sekalian, hormati guru, hormati ulama, yang cinta sama guru, yang cinta sama ulama, berkhidmahlah kepada gurumu. Nggak usah ragu-ragu, nggak usah bimbang-bimbang, nggak usah. Kamu nggak boleh ragu sama kemuliaan gurumu. Kamu boleh ragu kepada dirimu, tapi tidak boleh ragu terhadap kemuliaan gurumu. Dihormatin gurunya, disayangin gurunya. Katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ana abd man allamani walau harfan wahidan insya'a ba'ani wa insya'a a'taqani. Saya adalah budak dari seseorang yang mengajarkan kepada saya walaupun hanya satu huruf. Nah, kalau satu huruf diajarin aja, kata Sayyidina Ali, saya budak dia. Gimana dengan yang mengajarkanmu jalan menuju surga? Gimana dengan yang mengajarkanmu hingga kamu tahu jalan cinta kepada Nabi Muhammad, hingga kamu kenal sama Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kamu layak untuk menjadi budaknya? Insya'a ba'ani. Kalau dia mau, dia besok jual saya jadi budaknya. Saya disuruh apa aja mau, kata Sayyidina Ali, kepada orang yang sudah mengajar kepada saya. Wa insya'a a'taqani. Kalau dia mau, dia boleh bebaskan saya, terserah dia, sebab saya sudah menjadi budaknya. Gitu cara Nabi Muhammad mengajarkan kepada para sahabat bagaimana memperlakukan guru. Nabi itu menyuruh kita buat hormat sama guru, nyuruh kita buat hormat sama orang tua, semua hal udah diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu kalau kepengen dapat ilmu yang menjadi cahaya, inget-ingetin tuh pesan saya. Pelajari dengan sungguh-sungguh, habiskan waktumu untuk menuntut ilmu, buat belajar. Jangan kebanyakan males, jangan kebanyakan waktu terbuang. Kemudian yang keduanya tadi, tinggalkan dosa-dosa. Yang ketiganya, sayangi dan hormati gurumu. Khidmah kepada gurumu apapun aja. Jangan sampai membuat gurumu sakit hatinya. Karena mereka setara orang tua. Sakit hati mereka kepadamu dapat menjadi penyebab Allah murka padamu. Hati-hati deh, hati-hati. Hati-hati sama guru yang benar. Yang terakhir, sayangi teman-temanmu. Jadi orang yang baik sama semua orang. Kalau kamu punya hati yang baik sama siapapun, ilmunya gampang nempel. Ilmunya gampang manfaat. Ya, ini sekedar cerita aja. Gak akan sebut nama dan adik-adik juga gak akan tahu. Gak ada yang kenal, gak ada yang kenal. Semua di dunia ini gak ada yang tahu siapa yang saya maksud. Dulu waktu saya mondok di Dalwa, Darul Quwwah Dakwah, saya mondok di sana 5 tahun. Ada satu orang galak banget, kakak kelas, galak banget. Pokoknya kalau ada anak melanggar tuh nggak pakai belas kasih gitu. Dia emang rajin orangnya, rajin dan pinter juga, tapi nggak punya kasih sayang gitu. Kayak seneng banget kalau ada orang lain bikin salah. Kayak kelihatannya tuh dia yang harus paling hebat, paling menonjol, paling begini, paling begitu gitu. Di antara sesama teman-temannya.
Pinter. Satu waktu saya ada dakwah ke daerah yang dia itu berasal dari sana. Saya kemudian ketemu sama ada beberapa orang yang kenal gitu sama dia. Bukan satu pesantren, bukan. Saya tanyain gimana kabarnya. Ternyata keadaannya sekarang sudah lepas jilbab, udah jauh dari agama, keadaannya udah sangat menyedihkan gitu. Dia habis cerai sama suaminya, kemudian pakai bajunya terbuka gitu. Saya lihatnya saya dengar itu jadi kebayang-bayang saat dia dulu lagi ada di pondok pesantren. Ternyata pinter aja nggak cukup. Ternyata rajin ibadah nggak cukup. Dek, kamu harus punya kebaikan hati. Pengen ilmu yang manfaat, harus punya kebaikan hati. Yang baik sama temen. Kalau ada yang lagi susah, bantuin. Kalau ada yang lagi nggak punya uang dan kamu punya lebih, kasih. Yang dermawan gitu. Kalau kamu baru dapat kiriman, ada makanan-makanan, jangan kemudian kamu kekepin. Kamu dekap makananmu seraya mengatakan I love you. Gak mau kamu bagi sama siapa-siapa. Jangan. Yang sedikit jadi berkah kalau kamu bagi-bagi sama orang lain. Enggak apa-apa, gak usah takut. Nanti kalau saya bagi sama dia, saya jadi gak punya uang. Enggak gitu. Konsepnya gak gitu. Yang baik sama teman-temanmu, yang baik sama orang-orang di sekeliling kamu, teman kelas, teman kamar, semua. Jadilah orang yang menebar kebaikan. Jadi orang yang menebar kebaikan. Dengan cara itu, kamu akan dapat ilmu yang manfaat. 4 hal itu, insya Allah. Pegang terus. 1, belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan buang waktu untuk hal-hal yang gak perlu. Yang kedua, tinggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Sebab Allah akan menjadikanmu yang Allah mau jika kamu meninggalkan apa yang kamu mau. Sebab ilmu cahaya tak akan Allah berikan kepada para pendosa. Kemudian yang ketiga tadi apa? Hormati guru. Yang sayang sama guru, berkhidmah pada guru. Yang terakhir apa tadi? Sayangi temanmu, tebarkan kebaikan kepada siapapun, miliki hati yang bersih. Insya Allah. Selebihnya kita baca suratul Fatihah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang mulia di sisinya. Hamba yang punya ilmu yang bermanfaat. Hamba yang selamat dunia hingga akhirat. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh, kasih sayangnya kepada kita sekalian. Kita minta kepada Allah agar mendekatkan kita dengan Nabi besar Muhammad. Saya sungguh-sungguh minta kepada Allah, semoga Allah mendekatkan kalian semua dengan Nabi besar Muhammad. Sebab tak ada keindahan lebih indah daripada Nabi Muhammad.
Kita baca suratul Fatihah, kita minta semoga Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita, menutupi aib-aib kita, memaafkan segala kesalahan-kesalahan kita.